Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Oktavia dengan NIM 23129375 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi ketatausahaan sekolah. Yang pertama, pengertian administrasi ketatausahaan. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat menyurat, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Warkat ini mungkin merupakan sejarah dari pelaksanaan urusan-urusan badan usaha itu sebagaimana digambarkan oleh daftar-daftar perhitungan, surat menyurat, surat-surat perjanjian, surat-surat pesanan, daftar harta benda, rencana-rencana, laporan-laporan, dan semua jenis nota-nota yang tertulis atau tercetak. Pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja bersama. Materi yang kedua yaitu proses administrasi ketatausahaan, yaitu persuratan dan kearsipan. Yang pertama, persuratan atau penataan surat. Tata cara persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 091 U/1995 tanggal 25 April 1995 tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud Nomor 091 U/1995, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Menurut Syahril dan Amsmidir, jenis-jenis surat yaitu yang pertama, surat dinas adalah surat berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Selanjutnya, nota dinas, yaitu surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau oleh bawahan kepada atasan. Selanjutnya, memo, yaitu catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan kedinasan. Surat pengantar, yaitu surat yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen atau barang, bahan lain yang dikirimkan. Selanjutnya, surat kawat atau telegram adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa atau kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegram. Selanjutnya, surat keputusan, yaitu surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Surat edaran ialah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan atau perintah yang telah ada. Selanjutnya, surat undangan adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, surat tugas, yaitu surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, surat kuasa, ialah surat yang berisi kewenangan penerima kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, surat pengumuman, yaitu surat yang berisi pemberitahuan mengenai sesuatu hal disertai pertanggungjawaban atau penyataan tersebut. Selanjutnya, surat pernyataan, yaitu surat yang menyatakan kebenaran suatu hal disertai pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut. Selanjutnya, surat keterangan, ialah surat yang berisi keterangan suatu hal agar tidak menimbulkan keraguan. Yang terakhir, berita acara adalah surat yang berisi laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan, dan petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu kearsipan atau penataan arsip. Yang pertama, azas penataan arsip
Azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi yaitu azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Sedangkan desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi, dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya, sistem penataan arsip. Yang pertama berdasarkan masalah, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan tanggal, yang keempat berdasarkan nomor, dan yang terakhir berdasarkan wilayah. Selanjutnya, prosedur penataan arsip. Yang pertama, meneliti arsip yang akan disimpan, mengelompokkan arsip, meneliti kesesuaian lampiran, mengklasifikasikan arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, dan yang terakhir menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Materi yang ketiga yaitu tata ruang kantor atau sekolah. Berasal dari bahasa Inggris yaitu office layout atau sering disebut juga dengan layout saja. Menurut Nuraida mengatakan tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Setelah memperhatikan keterbatasan ditimbulkan oleh gedung, sasarannya yaitu yang pertama, persyaratan hukum yang harus dipenuhi, ruangan yang digunakan demi keuntungan terbesar, pelayanan yang harus disediakan bila diperlukan seperti listrik, telepon, dan lain-lain. Selanjutnya, kondisi kerja yang baik yang harus disediakan untuk semua orang. Selanjutnya, penyediaan untuk dapat melihat staf yang bekerja, rasa memiliki loyalitas pada kelompok kerja yang dibantu perkembangannya, komunikasi dan arus kerja yang dipermudah, gerakan juru tulis di antara meja kerja dan arsip dan sebagainya dipermudah, operasi yang bising dan mengganggu dipisahkan tersendiri, campur tangan antar pegawai dihindari, dan yang terakhir, privasi keamanan diberikan di mana perlu. Menurut Mills di Manajemen Perkantoran Modern, edisi ke-7 Jakarta, Bina Rupa Aksara. Yang pertama, azas jarak terpendek. Proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian sesuatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yakni dua titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini, titik diartikan meja tugas pegawai dan titik yang satunya meja tugas pegawai lainnya. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Tata ruang kantor yang baik menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga, azas segenap ruangan. Tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Dan yang terakhir, azas perubahan suasana tempat kerja. Penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, para ahli membagi konsep tata ruang kantor secara garis besar ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu konsep tata ruang kantor tertutup, yaitu tata ruang kantor dengan penempatan ruang kantor yang dipisah dibagi ke dalam ruang-ruang kerja atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu, biasanya untuk pekerjaan dengan kerahasiaan yang tinggi. Selanjutnya, konsep tata ruang kantor terbuka, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempati beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, konsep tata ruang kantor berpanorama, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dekorasi taman. Ruangan diupayakan agar memiliki pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Yang terakhir, konsep tata ruang kantor bersekat atau terpisah, yaitu tata ruang kantor yang diberi sekat-sekat dengan ukuran yang bervariatif untuk suatu bidang bagian, subbagian, atau seksi, atau beberapa pegawai dengan ruang yang terpisah. Menurut Gie menyatakan bahwa 4 hal penting yang harus diperhatikan dalam penataan ruang perkantoran. Yang pertama yaitu cahaya. Cahaya atau penerangan merupakan faktor penting untuk meningkatkan efisiensi kerja pegawai karena mempengaruhi kesehatan pegawai, keselamatan, serta kelancaran kerja. Ada beberapa tipe cahaya. Yang pertama itu cahaya langsung, cahaya setengah langsung, cahaya setengah tak langsung, dan cahaya tak langsung. Yang kedua yaitu warna.
Meskipun sebagian besar pegawai sadar akan dampak fisik warna, namun banyak yang tidak sadar akan dampak psikologisnya baik positif maupun negatif pada produktivitas, kelelahan, moral, tingkah laku, dan ketegangan. Para ahli membedakan 3 warna pokok, yaitu merah, kuning, dan biru. Selanjutnya, udara. Suhu udara di dalam ruangan juga perlu diperhatikan. Suhu udara yang sesuai dengan menaikkan produktivitas, kualitas kerja meningkat, memperbaiki suasana kerja dan kesehatan, serta menimbulkan kesan yang baik bagi para tamu yang datang. Selanjutnya, suara. Suara dapat mempengaruhi efisiensi kerja, terutama pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Karena suara yang bising dapat mengganggu dalam bekerja dan berpengaruh pada kesehatan pegawai. Seperti yang diungkapkan oleh Sommer, bahwa apabila tingkat kebisingan melampaui batas yang tidak diinginkan, beberapa gangguan fisik dan psikologis terhadap mereka akan terjadi. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Yang pertama, terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberi layanan. Menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan, dan menemukan kembali berbagai keterangan yang berkenaan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Dan membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah, baik secara eksternal maupun internal. Baik, kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan tadi yaitu tata usaha yaitu semua mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan informasi yang diperlukan, sehingga administrasi tersebut berjalan lancar. Tata usaha juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan oleh pemimpin yang meliputi segenap kegiatan mulai dari pembuatan, pengolahan, penataan sampai dengan penyimpanan semua barang keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.